Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aida Dina Mar'atus Solihah dengan NIM 2406071100025. Saya dari kelas B dengan dosen pengampu Bapak Fahris Husnureza Mahfud M.Com dengan Asdos Kak Heru. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS yaitu materinya mencakup tipe data, constraint, DDL, DML, serta eksekusi untuk membuat query dari tabel maskapai, bandara, penerbangan, dan tiket. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tabel maskapai. Di tabel maskapai ini terdiri dari nomor maskapai, yaitu menggunakan tipe data INT karena tipe data ini numerik bilangan bulat yang digunakan untuk menyimpan angka. Dan primary key itu artinya kolom ini harus tidak boleh ada dua baris yang dinilai sama. Dan kolom ini juga tidak boleh nol. Biasanya digunakan sebagai identitas untuk setiap baris dalam tabel. Selanjutnya yaitu nama maskapai dengan tipe data varchar dengan 50 karakter. Ada juga nama maskapai. Selanjutnya, nama maskapai ini menggunakan tipe data varchar yang menggunakan 50 karakter. Artinya, kolom ini menyimpan teks hingga maksimal 50 karakter saja. Dan nol ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Selanjutnya yaitu negara asal menggunakan tipe data varchar dengan karakter 50. Negara asal ini menggunakan tipe data varchar berarti menyimpan teks maksimal hanya 50 karakter dan tidak ada nol jika kolom ini boleh kosong. Yang kedua yaitu create table bandara. Di dalam create table bandara ini diperintahkan untuk membuat tabel baru dengan nama bandara. Tabel ini menyimpan informasi tentang bandara. Yang pertama ada kode bandara menggunakan tipe varchar dengan 10 karakter primary key. Varchar menyimpan karakter 10 ini berarti kolom ini menyimpan teks string maksimal hanya 10 karakter dan tidak boleh kosong. Yang kedua yaitu nama bandara menggunakan tipe varchar dengan 100 karakter. Kolom ini menyimpan nama lengkap bandara dan varchar dengan 100 karakter ini artinya bisa menyimpan teks hingga 100 karakter, tidak ada nol. Jadi kolom ini boleh kosong, tapi sebaiknya harus diisi dalam prakteknya. Yang keempat yaitu kota menggunakan tipe data varchar menggunakan 100 karakter. Yang kelima, negara menggunakan tipe data varchar yang menggunakan 100 karakter. Kolom ini menyimpan nama-nama negara di mana bandara berada. Misalnya kayak Indonesia, Malaysia, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu create table penerbangan. Dalam create table penerbangan ini ada kode penerbangan yang menggunakan tipe data varchar
dengan 10 karakter primary key. Primary key ini menjadi identitas unik untuk setiap penerbangan dan tidak boleh sama dan tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Selanjutnya yaitu nomor maskapai menggunakan INT not I. Menggunakan INT karena bilangan bulat biasanya akan merujuk ke kolom nomor maskapai dari tabel maskapai relasi antar tabel. Selanjutnya yaitu asal varchar menggunakan tipe data varchar yang menggunakan 10 karakter. Selanjutnya tujuan menggunakan tipe data char yang menggunakan 10 karakter. Kemudian waktu berangkat menggunakan date. Date ini hanya menyimpan tanggal yaitu tanpa jam. Waktu tiba menggunakan date sama seperti sebelumnya, hanya tanggal saja, tidak ada waktunya. Kemudian kapasitas menggunakan INT. Selanjutnya harga tiket menggunakan INT juga karena bilangan bulat dan bisa digunakan untuk menampilkan harga tiket dalam satuan tertentu. Selanjutnya yaitu tabel tiket yang ada beberapa kolom, yaitu yang pertama ID tiket ini menggunakan tipe data INT karena bilangannya bulat. Selanjutnya kode penerbangan dengan tipe data varchar menggunakan 10 karakter ini merujuk ke penerbangan. Yang ketiga yaitu nama penumpang yang menggunakan tipe data varchar dengan 50 karakter dan not null, jadi harus diisi. Selanjutnya yaitu ada nomor kursi menggunakan tipe data varchar dengan 50 karakter yang menunjukkan nomor kursi yang dipesan penumpang dan harus diisi, makanya menggunakan not null. Kemudian kode bandara ini kode bandara tujuan menggunakan tipe data varchar dengan 3 karakter, yaitu fungsinya untuk menyimpan kode bandara tujuan harus diisi dan ini berelasi dengan data bandara. Setelah selesai diketik, kita run sampai menunjukkan hasil completed successfully. Di sini saya akan menjelaskan mengenai insert maskapai, insert bandara, penerbangan, dan tiket. Jadi kita itu tinggal mengetikkan perintahnya saja di query, kemudian setelah selesai mengetikkan semuanya, kita blok satu-satu untuk mengetahui apakah skrip yang kita tuliskan itu atau kita ketikkan itu berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka akan ada pesan sukses. Di sini saya akan menjelaskan tentang select from dari masing-masing create table. Yang pertama ada select from maskapai, yang kedua ada select from bandara, yang ketiga ada select from penerbangan, dan yang keempat ada select from tiket. Dan kalau kalian tahu, kegunaan dari select ini adalah untuk memilih atau menampilkan data dari tabel yang sudah kita buat, dan kita bisa memilihnya itu semua kolom atau hanya kolom tertentu yang hanya dibutuhkan saja. Jika kita ingin melihat, kita blok dulu, misal select from maskapai, kemudian setelah diblok kita run dan akan muncul pesan successfully, berarti itu sudah berhasil dan sudah tersimpan ke dalam SQL yang kita buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai delete from maskapai, bandara, penerbangan, dan juga tiket.
Jadi jika kita mau menghapus tabel dari maskapai ataupun seterusnya itu, kita harus mengetikkan dulu delete from misal maskapai. Kemudian setelah itu tinggal saja kita blok lalu dieksekut. Jika setelah dieksekut itu berhasil, maka yang kita hapus itu sudah tidak ada di dalam SQL-nya. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.